kalau kita mendengar berita yang terkini, dalam tanda petik Polri dan TNI dibeli oleh penguasa, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya. Yang salah Anda semua. Enggak, untuk TNI saya nggak bela TNI. Iya. Ya, salah Anda semuanya. Karena saat itu TNI dicecar oleh HAM, nggak ada yang bela. Iya, dicecar HAM. Ya. Padahal TNI kalau kita ingat sejarahnya, perang Diponegoro selesai, pasukan Diponegoro menyebar ke barat sama ke timur, Ya. mendirikan pesantren. Pesantren itulah yang melakukan perlawanan kepada Belanda. 100 tahun, 112 kali pertempuran dilakukan dengan Belanda. Nah, Soekarno menjelang kemerdekaan minta supaya rakyat dilatih. Peta itu adalah tentara Jepang, pemilik tanah air yang tidak dibayar. Kemudian para kiai nggak mau ketinggalan, santrinya suruh dilatih juga jadi Hizbullah. Ya, toh? Cerita singkatnya bahwa inti dasar TNI adalah rakyat dari Islam, tentara Islam. Islam, ya. Ya, toh? Nah, TNI dalam perjalanan waktu BKR jadi TRI, TKR jadi TRI, TNI. Oleh karena itu TNI dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Terus yang kedua, coba TNI itu jual nyawa ekstrimnya, Ya. benar nggak? Gajinya itu berapa? Ya, itu bentuk pelemahan, secara nggak langsung. Sehingga dalam proses panjang, akhirnya banyak kesadaran TNI yang terbawa oleh mereka. Lupa. Ingat Sabta Marga TNI, setia kepada warga sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Artinya bersendikan pada kebenaran, kebenaran atas dasar agama, kebenaran atas dasar ilmu, kebenaran 5 kebenaran tadi. Itu yang dipondong TNI. Dia menegakkan kebenaran. Coba bayangkan, anggota saya itu di Jonggol, dinasnya di Tanjung Priok. Dia berangkat pakai Motor. bis. Oh, begitu. Sebelum subuh berangkat, pulang maghrib. Kalau masuk tol, urunan untuk bayar tol. Nah, kok ketinggalan? Bagaimana? Dia harus mengeluarkan dari gaji yang diterima tadi. Yang rusak, yang kita sendiri. Tapi enggak apa-apa. Ini memang sistem yang tidak sadar, kita pun ikut merusak. Takbir! Allah Akbar. Ya. Itu yang terjadi. Baik, Pak. Jadi kita tidak perlu menyalahkan. Ya. Yang jelas insya Allah yang TNI aktif masih. Insya Allah ya. Tapi ya karena sumpahnya. Kalau perlu nanti olok-olok. TNI kamu digaji oleh rakyat. Ya, kamu tentara rakyat bukan tentara pemerintah. Nanti kalau ada rame-rame dengan Jakarta, sampaikan itu, tulis plakat itu. Ya. Kalau perlu pilok, TNI tulis di pilok itu, ya, supaya nggak dicabut-cabut. TNI kamu tentara rakyat, kamu digaji oleh rakyat. Ya. Kembali pada fitrah, Pak, ya. Harus. Oke. Ya, oke. Oke, Pak. Terima kasih. Takbir. Baik. Kalau polisi saya nggak jawab, sudah tahu sendirilah, ya. Baik. Nanti HIP yang akan datang mengundang polisi. Terima kasih, Pak Selamat. Silakan dinikmati, Pak. Ini sesi terakhir untuk pertanyaan kepada Ustadz Ismail Yusanto. Sudah mendengar panjang kali lebar tadi apa yang disampaikan, komentar singkat harusnya seperti apa reklamasi dalam Islam supaya tidak terjatuh ke sana dan ke sini. Ya,
Saya melihat ini setidaknya ada 3 persoalan ya. Persoalan yang pertama adalah soal reklamasi itu sendiri. Di dalam Islam itu ada yang disebut konsep milkiyah atau kepemilikan. Yeah. Pantai, apalagi laut, itu milik umum. Gitu. Sebagai milik umum dalam pandangan Islam, negara itu punya tugas untuk menjaga milik umum itu agar manfaatnya itu tetap kembali kepada umum atau kepada publik, kepada masyarakat, kepada rakyat. Negara tidak boleh dengan kewenangannya lantas memberikan milik umum itu, pantai apalagi laut, itu kepada orang per orang atau korporasi. Yeah. Nah yang terjadi sekarang kan seperti itu. Jadi persoalannya bukan sekedar izinnya lengkap atau tidak gitu. Jadi kalau umpamanya izinnya lengkap, itu izinnya dalam pandangan Islam itu harus batal demi hukum gitu. Yeah. Karena negara tidak berhak memberikan sesuatu yang menjadi milik rakyat lantas diberikan kepada orang per orang. Itu yang pertama. Yeah. Gitu. Kemudian yang kedua, apalagi kemudian di balik itu ada persoalan politik yang saya kira sangat serius, bagaimana kita tadi sudah dengarkan, bahwa ini bukan sekedar persoalan bisnis. Betul, memang ini bisnis sangat menggiurkan. Kalau 1 meter persegi itu biaya reklamasi 10 juta, ya saya membaca katanya nanti akan dijual 1 meter perseginya itu menjadi 40 juta. Anggap saja keuntungannya 20 juta bersih. Dan yang bisa dijual itu 1000 hektar. 1000 hektar itu artinya kan 1000 kali 10.000, ya berarti 10 juta meter persegi kali 20 juta itu 200 triliun keuntungan di tangan, 200 triliun. Jadi kalau mereka mengeluarkan konon sampai 30 triliun untuk kemenangan Ahok dalam pemilu berapa? 50 triliun. Saksi hidup, saksi. Untuk kemenangan Ahok dalam pilkada nanti itu kecil. Karena di mata dia sudah ada kira-kira 200 triliun gitu. Jadi ini bukan sekedar masalah bisnisnya sendiri sudah sangat menguntungkan, tapi lebih daripada itu tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah satu usaha rekayasa demografi itu. Rekayasa demografi untuk apa? Untuk jalan penguasaan negeri ini. Ya. Kita tahu bahwa secara ekonomi negeri kita sudah dikuasai oleh Cina. Cina dalam hal ini kita tidak rasis karena Islam tidak membolehkan kita bersikap rasis. Kawan kita Felix Xiao itu Cina gitu. Apakah kemudian kita benci dia? Juga enggak gitu. Jadi ini persoalannya itu bukan Cina dalam pengertian ras, tapi Cina dalam pengertian kapitalis. Jadi ada kapitalis barat, ada kapitalis timur. Kapitalis timur kapitalis kuning gitu. Yang watak dari kapitalis itu di mana-mana itu serakah, eksploitatif gitu. Jadi sedemikian serakahnya sampai digambarkan kalau bisa bumi ditelan itu juga bumi ditelan untuk kepuasan dia gitu. Nah, jadi ini bukan sekedar persoalan bisnis semata, tetapi juga persoalan politik, yaitu rekayasa demografi. Tadi disebutkan bahwa hitung-hitungannya 20 juta itu akan pindah ke Jakarta. Buat Cina daratan 20 juta itu kecil. Lawang penduduk mereka itu 1 miliar lebih kok. Ya kan? Jadi kalau memindahkan 20 juta ke sini itu seperti hanya memindahkan seujung jari ke sini. Itu bukan sesuatu yang sulit, apalagi ditambah dengan yang sudah ada sekarang ini gitu. Saya pikir ini sesuatu yang harus ditanggapi secara serius, bukan mengada-ada. Kita tidak takut atau tidak penakut dalam arti bahwa ini itu menjadi semacam memedi gitu, bukan. Tapi fakta yang terjadi dalam sejarah itu sudah terbukti. Kita saya kira membaca bagaimana sejarah Singapura dulu. Singapura dulu itu Singapura Melayu. Tapi karena rekayasa demografi yang kemudian diperkuat dengan politik, akhirnya Melayu tersingkir. Sekarang hanya menjadi tukang pel segala macam. Nah, dengan kesadaran itulah maka Mahathir menjaga Malaysia sekarang ini yang sebenarnya secara demografi itu hampir sama dengan penduduk non Melayu. Melayu kan kurang lebih sekitar 52 sampai 55%. Jadi hampir seimbang.
Tapi karena politik dipegang, kemudian ada kebijakan-kebijakan imperatif di bidang politik, khususnya di bidang ekonomi, supaya menjaga keseimbangan demografi yang itu akan berefek kepada keseimbangan politik sampai akhirnya kemudian kepada ideologi gitu. Jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini persoalan sistem ideologi. Saya kira apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Marwan itu sangat jelas bahwa kalau betul presiden itu bekerja untuk rakyat, mestinya keputusan Menko Maritim Rizal Ramli yang membatalkan reklamasi Pulau G itu dikukuhkan, gitu. Ini kan sangat tampak dia punya intensi atau punya maksud untuk pembatalan Pulau G itu dianulir. Caranya bagaimana? Caranya diganti, Menko Maritimnya diganti. Nah, setelah diganti dengan berbagai alasan, berbagai dalih, lantas pembatalan itu dianulir. Pulau G, reklamasi Pulau G boleh diteruskan. Nah, ini menunjukkan bahwa presiden kita ini kan terpilih melalui proses demokrasi. Tapi demokrasi sekarang ini sudah dibajak, bukan lagi kedaulatan di tangan rakyat, tapi kedaulatan di tangan konglomerat, di tangan pemilik modal, dan rakyat kita itu banyak sekali yang kecele. Jadi digambarkan bahwa presidennya itu tampak lugu, ya kan, sederhana, ya. Mohon maaf ini saya tidak menyerang personal, tetapi betapa bahwa pencitraan itu telah mengalihkan kesadaran mayoritas rakyat negara ini dari persoalan sesungguhnya dari seorang pemimpin. Pemimpin itu kan bukan sekedar soal baju, murah atau mahal, bukan sekedar bahwa dia pakai jam tangan atau tidak, bukan sekedar bajunya dimasukkan atau dikeluarkan, bukan bajunya itu putih terus atau hitam putih atau merah segala macam, bukan itu. Tapi pemimpin itu adalah apa yang diucapkan dan apa yang diputuskan, artinya kebijakannya. Nah, sekarang ini kita baru menyadari, rakyat Indonesia baru menyadari, dari presiden yang dulu dicitrakan sederhana, ternyata keluar kebijakan-kebijakan yang tidak sederhana. Dulu dicitrakan dia itu sangat pro rakyat, ternyata kebijakan-kebijakannya pro konglomerat. Nah, ini saya kira memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita bahwa demokrasi itu memang tidak memberikan apa-apa kepada rakyat. Nah, disinilah saya kira Hizbut Tahrir itu bolak-balik mengatakan kepada kita semua bahwa demokrasi itu justru alat untuk menjajah kita, alat untuk meneguhkan dominasi kapitalis atas negeri ini. Nah, lalu apa alternatifnya? Alternatifnya tadi sudah disebutkan musyawarah, ya, musyawarah, mufakat segala macam gitu. Nah, kalau dalam bahasa Hizbut Tahrir lebih lugasnya itu adalah sistem Islam. Islam ini belum pernah kita coba. Dulu kita pernah mencoba sistem yang agak sosialis, ya, di masa Orde Lama, kemudian agak kapitalis atau lebih kapitalis sekarang ini. Islam itu belum pernah. Nah, karena itu ini kalau kita bicara coba-coba, ya, mestinya Islam juga dikasih kesempatan gitu. Apalagi sudah ada jaminan gitu bahwa kalau kita menggunakan sistem yang berdasarkan takwa, ya, di dalam Quran itu kan ada walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan dibukakan. Ini janji Allah, janji bukan janji orang yang mau berkuasa. Ini janji dari zat yang sudah berkuasa, yang sudah tidak memerlukan apa-apa. Pasti janjinya benar. Akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Gitu. Artinya ini negeri ini akan terus bertambah kebaikan, bukan seperti sekarang ini. Terus kita dirundung berbagai masalah yang seperti seolah-olah kita merdeka 70 tahun itu kayak nggak punya arti. Coba bayangkan bagaimana mungkin kita sudah 70 tahun merdeka tetapi kesenjangan kaya miskin itu makin hari makin lebar. 15 tahun yang lalu indeks gini, ini indeks yang menggambarkan kesenjangan kaya miskin itu 0,31, sekarang ini 0,46. Bagaimana mungkin tambah lama kita merdeka, tambah jauh kaya miskin? Ini kan gak masuk akal gitu. Nah, pasti ada yang salah. Nah, yang salah apa? Yang salah adalah sistem tadi itu. Secara ekonomi kita menggunakan kapitalis, secara politik menggunakan demokrasi yang telah memberikan ruang sangat lebar bagi masuknya
dominasi atau kepentingan-kepentingan kapitalis melalui proses-proses politik seperti yang kita saksikan sekarang ini. Pemilihan presiden, pemilihan bupati, wali kota segala macam itu di situ ada botoh atau cukong tadi itu, yang tadi digambarkan. Pemilik apa tadi? Ya, peternak penguasa. Ya, peternak penguasa yang keuntungannya berlipat-lipat gitu. Yeah. Baik, saya kira itu. Baik, takbir. Saya senang sekali hari ini karena Pak Slamet tadi juga menegaskan bahwa kalau Ustaz Ismail tadi mengatakan bahwa ini demokrasi yang membuat seperti ini, beliau tadi menegaskan bahwa demokrasi itu ternyata buatan iblis. Mengikuti demokrasi berarti mengikuti iblis. Supaya tidak jadi iblis, maka kita harus kembali kepada syariat. Gitu Pak ya. Baik, takbir.